Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurniawan. Saya mahasiswa dari Universitas Berasia, Fakultas Ilmu Komunikasi. Video ini diperuntukkan untuk menjawab ujian akhir semester mata kuliah Public Speaking dan Presentasi. Di sini saya akan membuat video untuk menjawab dan menjelaskan mengenai hal-hal penting yang harus diperhatikan dalam aktivitas public speaking dan presentasi yang meliputi aspek komunikasi verbal, aspek komunikasi nonverbal, aspek artikulasi dan intonasi suara, aspek mengenal audiens, aspek identifikasi situasional, dan aspek lainnya yang terkait. Yang pertama yaitu aspek komunikasi verbal. Menurut O'Hare, Stewart, dan Rubinstein dalam A Pocket Guide to Public Speaking, komunikasi verbal yang baik dalam public speaking harus jelas, terstruktur, dan sesuai dengan konteks audiens. Bahasa yang dipilih perlu sederhana namun efektif agar pesan dapat tersampaikan dengan baik. Komunikasi verbal adalah penyampaian pesan melalui kata-kata yang diucapkan dalam public speaking. Aspek ini menentukan pemahaman audiens terhadap pesan, hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu kejelasan bahasa. Gunakan bahasa yang sederhana, lugas, dan mudah dipahami. Kedua, struktur pesan. Penyampaian harus sistematis, pembukaan, isi, dan penutup. Tiga, pilihan kata sesuai dengan tingkat pendidikan, latar belakang, dan budaya audiens. Terakhir yaitu ketepatan, hindari informasi yang ambigu atau menimbulkan salah tafsir. Lalu aspek yang kedua yaitu aspek komunikasi nonverbal. Menurut Albert Mervin menyatakan dalam teori bahwa dalam komunikasi tatap muka 55% makna ditentukan oleh bahasa tubuh, 30% oleh intonasi suara, dan hanya 7% oleh kata-kata. Artinya, aspek nonverbal seperti ekspresi wajah, kontak mata, dan gestur sangat berpengaruh dalam presentasi. Komunikasi nonverbal adalah penyampaian pesan tanpa kata-kata melalui bahasa tubuh dan ekspresi. Hal yang harus diperhatikan yaitu ekspresi wajah, kita senyum, kontak mata, ekspresi yang sesuai dengan isi pesan. B yaitu gerakan tubuh dan tangan, gunakan untuk menekankan poin penting, jangan terlalu berlebih. C, postur tubuh berdiri tegak dan percaya diri, tidak kaku atau membungkuk. D, terakhir proxemic atau jarak dengan audiens, menjaga jarak yang wajar, tidak terlalu jauh atau terlalu dekat. Aspek yang ketiga yaitu aspek artikulasi dan intonasi suara. Menurut Lucas, dalam The Art of Public Speaking, artikulasi yang jelas dan intonasi suara yang bervariasi membantu audiens tetap fokus serta memahami pesan lebih baik. Suara monoton dan menurunkan perhatian audiens, sedangkan intonasi yang tepat menekankan poin penting. Suara adalah instrumen utama dalam public speaking. Artikulasi dan intonasi akan mempengaruhi kejelasan pesan. A yaitu artikulasi, jelas dalam melafalkan kata, hindari bicara terlalu cepat atau terlalu lambat. B yaitu intonasi, gunakan variasi nada suara agar tidak monoton, naik turun sesuai emosi pesan. C yaitu volume, sesuaikan dengan ukuran ruangan dan jumlah audiens. Dia terakhir yaitu tempo atau kecepatan bicara, beri jeda pada bagian penting agar lebih ditekankan. Yang keempat adalah aspek mengenal audiens. Dale Carnegie menekankan bahwa seorang pembicara harus memahami siapa audiensnya, apa kebutuhan dan minat mereka, serta menyesuaikan gaya komunikasi dengan karakter audiens. Hal ini akan menciptakan terhubungan emosional dan meningkatkan efektivitas penyampaian pesan. Seorang pembicara harus tahu kepada siapa ia bicara agar pesan yang disampaikan lebih efektif. Apa aja sih yang perlu diperhatikan? A yaitu demografi, usia, jenis kelamin, pendidikan, dan profesi. B, psikografi, minat, sikap, nilai, dan kepercayaan audiens. C yaitu kebutuhan audiens, apa yang ingin mereka ketahui atau mereka harapkan dari presentasi yang kita sampaikan. Yang D yaitu tingkat pengetahuan, sesuaikan kedalaman materi dengan latar belakang audiens. Aspek yang kelima yaitu aspek identifikasi situasional. Menurut Aristoteles, dalam konsep retorik, efektivitas komunikasi sangat dipengaruhi oleh kairos atau situasi momen yang tepat. Bicara yang mampu membaca situasi, memahami
konteks acara dan menyesuaikan penyampaian dengan kondisi yang akan lebih berhasil meyakinkan audiens. Situasi, tempat, dan kondisi mempengaruhi efektivitas public speaking. Apa aja sih yang perlu kita perhatikan? A, yaitu lokasi dan setting, ruang besar atau kecil, formal atau informal. Yang B yaitu peralatan pendukung, mic proyektor, dan slide presentasi. C itu waktu penyampaian, kita menyampaikan pagi, siang, atau malam. Itu berpengaruh pada konsentrasi audiens. Yang D yaitu konteks acara seminar, rapat, peringatan, atau promosi produk. Yang gaya berbicara harus disesuaikan. Yang terakhir yaitu aspek yang lain-lain. Selain 5 aspek utama di atas, ada beberapa faktor tambahan yang penting, yaitu A, kesiapan mental. Menurut De Vito, dalam The Essential Element of Public Speaking, manajemen diri mengatasi gugup kepercayaan diri merupakan bagian penting dari keberhasilan presentasi. Yang B, visualisasi dan media. Menurut Garth Reynolds, dalam presentation design menekankan pentingnya penggunaan media visual yang sederhana, menarik, dan tidak berlebih untuk mendukung penyampaian pesan. C, penampilan. Menurut Anderson, Kurat TED Talks menyebutkan bahwa kesan pertama audiens dipengaruhi oleh cara pembicara tampil di panggung. Penampilan yang profesional perkuat kredibilitas. Jadi, penampilan sesuai dengan acara karena visual mempengaruhi kesan pertama penampilan kita. Yang E yaitu kepercayaan diri dan pengendalian diri. Kita harus mampu mengatasi gugup, menjaga konsistensi sikap. Yang F, penggunaan media bantu, gunakan slide atau video maupun gambar seperlunya, jangan terlalu berlebih. G, keterlibatan audiens, ajukan pertanyaan, berinteraksi agar tidak monoton. Yang terakhir, H, manajemen waktu, pastikan materi selesai dalam alokasi waktu yang diberikan. Demikian video yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.